Halo, di video kali ini kita masih akan membahas topik seputar corona atau COVID-19 yang notabene merupakan wabah berskala global. Di Indonesia, peta persebaran COVID terus meningkat. Angka pasien meninggal itu lebih banyak dibandingkan pasien sembuh. Lebih parahnya lagi, COVID sudah menjelma menjadi pandemi yang memberikan dampak negatif di berbagai sektor. Seluruh elemen masyarakat, baik itu bawah menengah ke atas, terkena dampak dari pandemi ini. Namun, yang paling miris menurut saya adalah mereka yang menyandang status pekerja buruh harian lepas atau mungkin yang biasa disebut orang yang tidak berpenghasilan tetap itu ya. Bayangkan aja, perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah itu lumpuh total. Mau makan apa mereka kalau nggak bekerja, ya kan? Nah, sebagai bentuk penanggulangan pandemi ini, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kompensasi untuk beberapa elemen masyarakat ya. Di antaranya adalah siswa sekolah dasar, SMP, SMA, buruh harian lepas. Di sini buruh harian lepas bisa datang dari mana saja ya, dari Gojek misal, Grab, atau mungkin buruh kontrak dan lain sebagainya. Dan masyarakat kurang mampu itu jelas. Nah, lantas apa saja kompensasi yang bisa didapatkan selama pandemi corona ini berlangsung? Oke, jadi gini. Pertama, itu adalah bantuan langsung untuk setiap keluarga senilai 500.000 per bulan ya. Kalau teman-teman sering nonton ILC ya, itu pasti udah tahu tentang berita yang satu ini. Nah, kemarin di episode yang terbaru kemarin ya, Gubernur Jawa Barat itu udah memberikan sedikit gambaran seperti apa program ini nantinya berjalan ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan simak video beliau. Tapi kami di Jakarta ini gimana? Penghasilan tidak ada, turun, pengangguran dan sebagainya. Nah, solusinya malam ini ingin saya sampaikan. Presiden dan kabinet bersama para gubernur sudah rapat, Bang Karni. Jadi, pemerintah pusat akan mengurusi orang-orang yang paling miskin dari level paling bawah sampai 25% terbawah. Dari 25% sampai 40% terbawah itu akan di-cover oleh pemerintah daerah. Nah, dari 0 sampai 25% terbawah itu mereka yang punya kartu sembako, kartu PKH, yaitu bantuan pangan non-tunai. Nah, yang 25 sampai 40% sebelum pandemi COVID, mereka bisa survive seperti Pak Anang ini. Tapi tiba-tiba karena COVID, maka golongan dari 25 sampai 40% ini dia menjadi kategori miskin baru. Nah, oleh karena itu dalam rapat kita sepakat bahwa golongan miskin baru gara-gara COVID ini akan ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat supaya mereka tetap tinggal di Jakarta, tidak perlu mudik, dengan jaminan hajat hidupnya akan ditanggung oleh pemerintah DKI dan pemerintah pusat. Sementara kami di daerah akan menanggung yang 25% sampai 40% terbawah yang memang tinggal sehari-harinya di provinsi kami sendiri. Nah, kami sudah menyediakan Jawa Barat sebanyak 5 triliun rupiah, yaitu untuk memberikan 500.000 rupiah kepada warga miskin baru gara-gara COVID, dengan sepertiganya tunai dan 2/3-nya adalah sembako. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan solusi ini minggu depan sudah mulai bergulir, sehingga Panang Junaidi contoh kasusnya adalah contoh warga yang tetaplah tinggal di Jakarta dan ditanggung oleh pemerintah DKI dan pemerintah pusat. Tapi sementara yang sudah keburu pulang ke daerah, tentulah itu yang akan kami tanggung. Oke, kita lanjutkan ke kompensasi kedua ya. Kompensasi kedua itu adalah listrik gratis dari PLN, programnya Pak Jokowi ya. Jadi di situ kita akan diberikan token gratis untuk pelanggan prabayar, sedangkan untuk pasca bayar nanti digratiskan pada saat ingin membayar tagihan bulanan ya. Nah nih, ini seperti yang kalian lihat untuk
golongan R1 450 itu full gratis, jadi kita nggak dipungut biaya apapun. Sedangkan untuk R1 dengan daya 900 itu akan mendapatkan potongan diskon sebesar 50% ya. Nah, ini dihitung dari pemakaian bulanan tertinggi selama 3 bulan terakhir gitu. Untuk bisa mendapatkan token gratis, silahkan teman-teman lihat video saya sebelumnya ya. Di situ udah lengkap banget dari A sampai Z caranya, troubleshootingnya, dan tips-tipsnya juga udah lengkap. Nah, sekarang kita lanjut ke kompensasi yang ketiga, itu adalah paket data dari Telkomsel. Nah, ini sebenarnya yang mau saya sorotin karena sebagai generasi milenial kita pasti butuh paket data kan ya untuk mengakses apa aja yang ada di internet kan, khususnya untuk kita yang masih sekolah. Nah, karena sekolah diliburkan akhirnya kan kita belajarnya di rumah, otomatis kita bisa konsumsi internet itu jadi lebih banyak kan ya. Nah, di sini Telkomsel memberikan kompensasi sebesar 30 giga coy, itu untuk mengakses situs-situs pendidikan ya, seperti ya pokoknya situs pendidikan lah cuy. Ya kalau menurut saya ini lumayan lah, daripada better than nothing lah, 30 giga. Nah, ini sebenarnya apa sih, kuotanya itu meskipun cuma bisa buat mengakses situs pendidikan, tapi sebenarnya ada sih cuy trik buat mengubah kuota itu jadi kuota lokal atau kuota flash ya. Itu bisa sebenarnya pakai aplikasi Anonitun, tapi kita kesampingkan itu bentar, kita akan menuju ke kompensasi yang keempat. Nah, kompensasi yang keempat ini sebenarnya nggak terlalu signifikan, itu karena kompensasi keempat cuma dirasakan oleh mereka yang punya bisnis ya. Nah, ini berdasarkan penuturan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kompensasi dampak corona, pajak hotel dan restoran ditanggung negara. Jadi untuk kalian yang punya usaha di bidang perhotelan, restoran dan lain sebagainya itu maksudnya jasa dan ya jasa lah, itu kalian nggak perlu bayar pajak selama 3 bulan. Ya itu berita bagus lah buat kalian yang punya bisnis kan. Nah, selanjutnya kompensasi yang keempat ini sebenarnya gue paling benci kompensasi yang keempat ini, yang terakhir cuy. Pengen tahu kompensasinya apa? Nih, lihat. Wabah virus corona datang, 13.430 narapidana melenggang. Ini termasuk kompensasi cuy menurut gue. Kenapa gue bilang kompensasi? Ya masa sih narapidana dibebasin gara-gara virus? Harusnya mati aja nggak apa-apa sih kalau menurut gue. Ya gimana lagi sih, sebenarnya genosida, tapi mereka layak sih dapat itu. Apalagi ini nih cuy, yang ada wacana apa sih, narapidana koruptor ya, itu yang korupsi itu mau dibebasin karena corona. Wah, gue kesel banget itu, jujur gue kesel banget. Kayak dunia nggak adil gitu cuy. Mereka yang nyuri uang negara ngapain gitu dibebasin, enak banget. Cuma gara-gara virus kayak gini, mending mati sekalian aja itu. Orang-orang yang korupsi uang negara itu, mereka kan yang bikin miskin negara kita. Ini sebenarnya nggak tahu sih ini idenya benar-benar idenya Pak Yasona Lauli atau mungkin ide dari orang lain. Tapi gue berharap banget ini cuma wacana dan nggak diteken sama Pak Presiden Joko Widodo ya. Karena kalau sampai diteken, wah mau jadi apa ini negara? Korupnya semuanya dibebasin, narapidana dibebasin. Aduh, pusing cuy mikir negara kita cuy. Ya gua rasa cukup sekian aja deh konten pada video kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar kompensasi atau mungkin informasi tentang kompensasi yang belum saya sebutkan, silahkan teman-teman diskusikan di kolom komentar ya. Teman-teman juga bisa request pada saya untuk mengangkat tema apa atau mungkin pembahasan apa di video selanjutnya. Terima kasih.